Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ingat pesan ibu ya, kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Rajin cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita hari ini yaitu tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sekarang amati gambar ini. Gambar ini menunjukkan Lani yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Alat yang digunakan untuk memasak oleh ibu dan Lani yaitu sendok sayur logam dan spatula kayu. Sendok sayur logam akan lebih mudah panas apabila bersentuhan langsung dengan kuah sayur yang mendidih. Oleh karena itu, Lani lebih memilih spatula kayu agar tangannya tidak kepanasan. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas, dan kamu akan menemukan beberapa kata kunci. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Kata yang pertama, bahan. Artinya barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. Kalimat yang pertama, wajan terbuat dari bahan logam. Kalimat yang kedua, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Kata yang kedua, menghantar. Artinya membawa atau mengirimkan. Kalimat yang pertama untuk kata menghantar, konduktor dapat menghantar panas dengan baik. Isolator tidak dapat menghantar panas. Kata selanjutnya konduktor. Artinya bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalimat yang pertama, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalimat kedua, besi dan aluminium adalah contoh bahan yang bersifat konduktor. Kata selanjutnya, isolator. Artinya, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalimat yang pertama, isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalimat kedua,
Kayu, kain, dan plastik adalah contoh bahan yang bersifat isolator. Kata selanjutnya, semikonduktor. Artinya, bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kalimat yang pertama, semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kalimat kedua, contoh bahan semikonduktor adalah germanium dan silikon. Kata selanjutnya, alat. Artinya, benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Kalimat yang pertama, kompor merupakan alat yang digunakan untuk memasak. Kalimat kedua, pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Berdasarkan bacaan di atas, temukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Paragraf 1, kalimat pertama, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Kalimat 2 dan kalimat 3 silahkan kalian isi. Paragraf 2, kalimat yang pertama, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Kalimat 2-nya kalian isi. Paragraf 3, kalimat yang pertama, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Kalimat 2, silahkan kalian isi. Paragraf 4, kalimat pertama, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Silahkan kalimat kedua dan tiga kalian isi. Tugas selanjutnya, kalian simak baik-baik perintahnya. Dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Pada paragraf 1, intinya menjelaskan tentang macam-macam bahan. Pokok pikiran yang terdapat pada paragraf 1 yaitu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Paragraf kedua, intinya menjelaskan tentang bahan konduktor. Pokok pikiran yang terdapat pada paragraf kedua, bahan konduktor biasanya terbuat dari logam. Untuk paragraf 3 dan paragraf 4 kalian isi ya. Semangat mengerjakan! Demikian materi belajar di rumah kita hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam menjalankan kegiatan belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.